Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya semua karena kasih kemurahan Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, karena kasih kemurahan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini suatu ayat yang menjadi sebuah pegangan buat setiap hidup kita. Betapa besar kasih Tuhan buat hidup saudara dan saya. Saya percaya kenapa Tuhan datang kepada dunia ini. Karena Tuhan sangat mencintai akan saudara dan saya. Kenapa Tuhan datang? Karena apa? Karena semua manusia, Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaannya. Itulah Tuhan datang. Malam hari ini saya mencoba bicara mengenai Matius 2 ayat yang pertama. Ini mungkin seperti tema Natal, tetapi ada sebuah pesan Tuhan yang ingin sampaikan pada malam hari ini. Mari kita baca di dalam Matius 2 ayat yang pertama dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ini mungkin lebih tepat mungkin kalau kita bicara pada Natal ya. Tetapi ada satu hal yang sangat kuat Tuhan pesan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita tahu kelahiran Yesus di Bethlehem, ada sebuah tanda yang Tuhan berikan atas orang Majus. Kenapa sih Tuhan memberikan sebuah tanda kepada orang Majus? Tentunya kita harus tahu siapa orang Majus dulu. Saya percaya kalau Tuhan melakukan segala sesuatu, tentunya tidak ada sebuah kebetulan. Pasti di belakang itu ada rencananya. Seringkali orang katakan, wah kebetulan. Enggak. Di dalam Yesus pasti ada rencana. Sekalipun orang mengatakan kebetulan, enggak. Sekecil apapun, di dalam setiap ketindakan apapun yang Tuhan izinkan, pasti ada rencana. Terlebih pada saat ini. Siapa orang Majus? Kita melihat orang Majus sebelah timur itu, Alkitab tidak menjelaskan dengan tepat di daerah mana. Tetapi sebelah timur orang bisa berkata mungkin Persia, Iran, Mesopotamia, itu banyak hal. Tapi siapa yang mendetail lebih lagi itu orang Majus itu siapa? Letaknya saya percaya kalau saya melihat sebuah Google, itu letaknya begitu jauh. Hampir 2.500 sampai 4.000 mil, begitu jauh. Ya. Tetapi begitu jauhnya Tuhan mau bicara. Untuk membawa orang Majus datang ke Bethlehem. Itu pasti ada sebuah rencana. Saya percaya enggak mungkin. Iya kan? Kalau kita melihat orang Majus itu orang yang ahli dalam astrologi perbintangan. Orang yang tentunya kalau kita melihat dari persembahan yang mereka bawa, emas, kemenyan dan mur, mereka bukan orang sembarangan, orang-orang yang punya uang, raja-raja. Orang yang pengaruh, orang bangsawan tentunya. Dari apa yang mereka persembahkan. Tapi lebih daripada itu saudara, kalau kita lihat, saya coba merenungkan. Tempat yang begitu jauh, sekitar mungkin kalau perjalanan, itu bisa melewati 4 sampai 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan lebih perjalanan. Dan apa yang membuat orang Majus yang begitu jauh untuk maunya datang dengan sebuah tuntunan, sebuah bintang. Saya percaya kalau Tuhan membuat sebuah tanda bintang, orang katakan bintang Bethlehem, bintang Natal, seperti itu. Sebuah bintang yang beri tanda buat orang Majus itu saya percaya tidak sebuah kebetulan. Karena apa? Orang Majus itu tahu mengenai bintang.
maka Tuhan sendiri yang akan memberikan sebuah tanda bintang buat orang Majus. Jadi dalam hal ini, ketika Tuhan mau bicara dalam setiap kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan memberikan sebuah tanda dalam hidup kita yang saudara dan saya ngerti. Gak mungkin gak ngerti. Coba kita lihat ketika gembala-gembala yang ada di dalam padang gurun, mereka ketika sedang mengembalakan di dalam Lukas kalau nggak salah, mereka kemudian ditemui seorang malaikat Tuhan dengan penuh sinar kemuliaan dan mereka menjadi takut. Akhirnya malaikat Tuhan itu berkata kepada, janganlah takut, sebab kesukaan besar akan datang. Pada hari ini akan lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat itu katakan kepada gembala itu apa? Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan apa? Lampin. Ya kan? Dan akan terbaring di palung. Berbeda. Coba kalau gembala dikasih sebuah tanda bintang, dia nggak akan ngerti, saudara. Nggak ngerti. Jadi Tuhan berbicara sekali lagi buat hidup saudara dan saya dengan sebuah tanda yang saudara dan saya ngerti. Gak mungkin gak. Tapi masalahnya, kenapa orang Majus itu ngerti? Kita lebih masuk lebih dalam. Yang pertama, saya percaya beribu-ribu tahun yang lalu mungkin orang-orang Majus dia menggali sebuah firman kebenaran menurut apa yang mereka percaya. Kelak ketika ada sebuah bintang, maka akan lahir seorang juru selamat. Kelak ketika ada seorang bintang, akan raja Israel yang akan memimpin. Apa yang mereka percayai, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka bicarakan dalam setiap hidup mereka, mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan, beratus tahun yang mereka imani dalam hidup mereka, Tuhan dengar. Disitulah Tuhan bicara. Jadi gak mungkin sebuah kebetulan. Dari setiap apapun yang ada dalam hidup kita, tidak ada yang berkata dengan kebetulan. Mungkin kita bicara seperti Nabi Daud, Raja Daud. Bagaimana seorang Raja Daud dari seorang yang biasa, yang gak dihargai dengan sanak saudaranya semuanya sebagai anak yang bungsu. Orang tuanya sendiri pun saat itu gak menghargai, gak dianggap. Ketika Samuel memilih raja, anak-anak yang dari mulai tua, 2, 3, 40 kembal. Yang rasanya tegap semua, itu pun gak mau jadi sebuah pilihan. Tetapi hati Tuhan tertuju kepada Daud. Padahal tempat yang jauh gak dianggap. Kenapa? Daud hatinya rindu. Hati Daud mencintai Tuhan. Tuhan tahu persis setiap kerinduan ada dalam hidup kita. Ini yang terpenting. Apakah mudah bagi orang Majus? Tidak mudah, saudara. Orang punya kerinduan di dalam setiap hidup kita belum cukup. Harus ada kesetiaan, ketaatan, kepercayaan. Karena apa? Bagi orang Majus 4.000 kilometer, 4 mil jauhnya, begitu jauh berbulan-bulan. Saya percaya kalau perjalanan sekarang gampang, saudara. Coba bicara 2000 tahun yang lalu mengalami padang gurun, berjalan dengan onta, dengan jalan yang begitu susah, ada badai, ada hujan, ada binatang buas. Dengan berjalan apakah sebuah gampang? Dengan dituntun oleh sebuah bintang untuk menentukan di mana Yesus lahir. Gak gampang. Saudara datang ke sini pun ketika hujan, banyak pilihan. Betul? Hujan. Lebih baik di rumah. Ya kan? Itu hujan. Yang perjalanannya nggak begitu jauh, mungkin sekitar yang jauh-jauhnya berapa kilo? 30 kilo, 40 kilo. Betul. Apalagi di Tegal, hanya 2 kilo begitu hujan. Kita udah berpikir 2-3 kali, enggak lah. Becek. Hujan, basah, banyak hal.
Tetapi bagaimana seorang Majus yang punya tentunya dia bukan punya sebuah kerinduan, tapi kerinduan yang begitu kuat, mempunyai sebuah kepercayaan yang begitu kuat untuk ketemu Mesias, Raja di atas segala raja yang tidak akan tergoyahkan. Ini yang penting. Ini yang harus menjadi iman saudara. Ini yang harus pegangan saudara di awal tahun yang baru ini. Kalau saudara tidak punya sebuah kerinduan yang kuat di dalam Tuhan, saya percaya ketika ada badai, sekiranya ada goncangan, sekiranya ada masalah apapun ada dalam hidup saudara, saudara akan menjadi orang yang mundur. Lebih baik aku tinggalkan Tuhan. Aku enggak mau Tuhan. Aku enggak mau melewati ini semua Tuhan. Enggak, lebih baik kalau di rumah. Iya kan? Banyak hal. Nanti ke depan pun saya percaya bukan hal yang mudah yang harus kita lalui. Kalau engkau enggak menanamkan mulai hari ini sebuah kerinduan yang kuat di dalam Tuhan, saya percaya kita akan terhempas saudara. Hari-hari ini yang kita perlukan sama Tuhan. Ayo, miliki sebuah mental yang kuat di dalam Tuhan. Kita bukan cuma percaya, Tuhan aku percaya, enggak cukup saudara. Setan iblis pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi hari-hari ini yang saudara perlukan, saudara harus punya kerinduan yang kuat di dalam Tuhan. Saudara harus punya ketaatan dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Minta sama Tuhan, tetap jangan sampai hati kita bergeser dari Tuhan sedikit pun. Seringkali ketika hati kita bergeser ke Tuhan, kita nggak terasa saudara. Nggak terasa loh, saya ngomong. Keadaan apapun, pekerjaan apapun yang bisa menyibukkan kita, hati kita bisa bergeser sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Engkau nyaman dengan keadaan yang seperti. Akhirnya apa? Tidak rasa kita tinggalkan Tuhan. Oh, aku udah terlalu jauh tinggalkan Tuhan. Aku udah terlalu jauh. Ayo mulai hari ini cek diri kita masing-masing. Mumpung ini masih tahun yang baru, kita belum melewati bulan yang baru ini Januari. Masih 11 bulan lebih. Kita akan akhiri tahun 25 ini nanti. Saya percaya. Kita pun banyak hal mendengar di tahun 2025 ini bencana demi bencana. Siapa tahu Amerika yang begitu powerful, negara superpower, dalam sekejap habis karena api. Betul. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan apapun. Ketika Tuhan yang berbicara, siapa yang bisa? Kita nggak pernah tahu apa itu sebuah penghukuman Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Tetapi satu hal, semua apapun Tuhan izinkan terjadi. Mulailah bagian kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa. Bahwa setiap orang yang mengalami bencana, biar pengampunan Tuhan turun atas setiap mereka. Biar setiap bencana apapun yang Tuhan izinkan mendatangkan sebuah lawatan besar di tengah-tengah bencana itu. Saya percaya biar kita terus berdoa buat tempat-tempat di mana mengalami bencana demi bencana. Biar mereka yang mengalami diberi kekuatan. Jangan sampai iman mereka runtuh. Jangan sampai pengharapan mereka hilang. Tapi kita berdoa supaya iman dan pengharapan mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang harus kita sebut. Kita nggak bisa menghakimi ini mungkin kedosa ini enggak. Itu bukan bagian kita. Untuk kita menghakimi satu dengan yang lain. Bagian saudara dan saya berdoa setiap tempat, setiap apapun yang mengalami setiap bencana ataupun yang belum mengalami bencana. Mari kita berdoa, hadapkan ke Tuhan. Minta ampun dan belas kasihan Tuhan supaya jangan sampai itu terjadi terlebih buat bangsa ini. Amin saudara. Jadi yang pertama dalam hidup kita ini, kalau kita melihat orang Majus ini punya sebuah kerinduan yang kuat di dalam Tuhan. Saudara ingat sebuah cerita mengenai perempuan Samaria. Kalau nggak salah di dalam Yohanes 4. Ketika Yesus dari Yudea akan ke Galilea, Alkitab katakan ia harus melintasi Samaria. Pernah? Ayatnya kalau nggak salah coba kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 4.
Ia harus, sebab ayat yang 1 sampai ke 4 kita baca di awal. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kita tahu kenapa Yesus harus melintasi Samaria. Dia akan bertemu dengan perempuan Samaria. Kita tahu tempatnya itu jauh, saudara. Dia harus muter. Terlebih tempat yang gak enak bagi Yesus yang pernah mau dilempari. Tetapi kerinduan Yesus untuk bertemu untuk dengan seorang perempuan Samaria. Apa kasihnya begitu besar. Saya percaya hari-hari ini miliki engkau kerinduan yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin orang gak melihat kita apapun yang terjadi, enggak. Tetapi Tuhan melihat setiap kerinduan kita. Kasih-Mu kepada Tuhan begitu besar. Dia akan menjumpai saudara pribadi lepas pribadi. Sekalipun orang anggap enggak mungkin. Enggak. Tetapi dia akan datang kepada saudara. Menjumpai. Ingat kisah kolam Bethesda. Ketika Yesus ada di kolam Bethesda. Banyak orang yang sakit. Banyak orang yang lumpuh saat itu. Tetapi Yesus datangi orang yang 38 tahun mengalami kelumpuhan. Kenapa? Ada kasih. Hari-hari ini apapun yang ada dalam hidup saudara semua, jangan kau pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah engkau berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku udah menyerah. Jangan sekali-kali engkau hilang pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi terus ingatlah akan kasih dan kuasanya tetap ada dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan akan mendatangi saudara. Tuhan akan berbicara buat saudara dan saya di dalam setiap pergumulan kita. Di dalam setiap doa kita, Dia pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Jangan pakai pikiran kita, kapan Tuhan? Kapan waktunya Tuhan? Tadi sore saya dengan Arum melayani, saya ajak Arum untuk melayani saudara saya yang mengalami sakit. Dalam kondisi yang cukup sakit, usianya udah 80. Saya minta, ayo Rom kita berkali saya, apa yang dia minta? Ingin meninggal saudara. Aku udah gak kuat, badanku sakit semua, rasanya gak kuat. Cepet dipanggil, cepet Tuhan, aku dipanggil Tuhan, aku udah gak kuat. Bayangkan, orang yang sakit seringkali pengen hidup. Orang yang dalam kondisi itu pengen cepat-cepat dipanggil. Seringkali kita gak ngerti saudara. Tetapi satu hal, saya minta sama Arum dan kita berdoa. Kita hadapkan Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Walaupun kita hanya bisa memohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Yang memberi kita hidup bukan kita, tapi Tuhan. Kalau Tuhan bicara hari ini selesai engkau pulang. Bukan lewat sakit penyakit saudara. Lewat apapun Tuhan bisa bawa kita. Saya hanya bisa kuatkan dengan Arum ngomong. Ayo tetap pandang Yesus. Tetap percaya. Pegang pengharapan hanya di dalam Yesus. Saya percaya ketika waktunya Tuhan akan jemput kita kok. Usaha apapun yang kita lakukan, saudara, itu pun tidak akan memperpanjang umur kita saudara. Kita mau sehat dengan olahraga seperti itu pun gak akan mempanjang. Enggak. Kalau sudah waktunya Tuhan, saya percaya Tuhan akan jemput kita. Bukan berarti kita hidup sembrono. Bukan. Wah kalau gitu kita mendingan makan sembrono. Makan apa aja, bukan. Itu gak berhikmat. Ya kan, ingat tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita pelihara tubuh ini semestinya apa yang harus kita pelihara. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Saudara.
Coba kita baca di ayat selanjutnya di tadi firman Tuhan. Ayat yang kedua di dalam Matius. Ayat kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihatnya bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka bertanya-tanya. Kelihatannya mungkin bintang itu sudah enggak begitu kelihatan. Akhirnya karena tempat, saya coba mencari tahu tempat Bethlehem dengan Yerusalem itu sekitar 10 km. Ketika sudah mendekati, dia enggak begitu bingung. Mungkin bertanya-tanya buat orang situ. Coba kita baca di ayat selanjutnya. Ayat ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ada yang aneh enggak saudara dari ini? Ketika saya baca firman ini, saya agak berpikir, kok sampai terkejut? Bukan Raja Herodes, tapi seluruh Yerusalem. Padahal jarak Bethlehem dengan Yerusalem 10 km. Jarak yang begitu dekat mereka bisa enggak mendengar akan kelahiran Yesus. Tetapi jarak yang begitu jauh 4.000 mil. Mereka bisa mendengar. Ada apa? Kalau kita lihat ayat selanjutnya. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka. Di manakah Mesias akan dilahirkan? Mungkin Raja Herodes mulai terkejut. Ada raja. Kok aku gak bisa mendengar? Mereka yang begitu jauh, mereka bisa mendengar. Mereka berkata kepada Dima di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi para ahli Taurat, para imam, mereka udah ngerti belum? Ngerti, saudara. Bahwa karena apa? Kalau kita kelahiran Yesus tidak dinyatakan pada perjanjian baru. Sebelum itu di Yesaya dikatakan mengenai kelahiran Yesus. Dalam beratus-ratus tahun yang lalu di mana kitab Yesaya sudah berbicara banyak mengenai Mesias. Sudah berbicara banyak mengenai kelahiran Yesus. Bahwa kelak ada semua akan datang seorang juru selamat. Itu sudah dimuat, mereka udah ngerti. Tapi kenapa mereka menyepelekan? Gak ngerti, terkejut bayangkan. Jangan sampai kita, orang yang dekat. Apa sih sebuah pesan dalam hidup kita ini? Secara fisik mereka mungkin dekat. Ada antara Bethlehem Yerusalem dekat sekali. Tetapi secara mereka nggak ngerti. Ini berbicara dalam hidup kita, saudara. Jangan sampai kita merasa dekat dengan Tuhan. Merasa dekat dengan Tuhan, kita udah ngerti. Nanti saudara, firman Tuhan yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ini akan tergenapi. Orang yang jauh, orang yang gak ngerti firman, orang yang belum bertobat tapi mereka mencari kebenaran, mereka merindukan akan datangnya juru selamat, mereka mencari sebuah kebenaran terus dalam hidup mereka, Tuhan menjumpai mereka, membawa mereka untuk masuk dalam sebuah keselamatan, tapi orang-orang yang merasa benar seperti sesulung, mereka gak ngerti apa yang Bapa mau dan mereka terkejut, hah? Ada sebuah tanda. Gak ngerti. Ini yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Ayo. Bangun sebuah kerinduan yang kuat ada dalam hidup supaya saudara menjadi orang-orang yang ngerti apa yang Tuhan mau. Jangan sampaikan kedekatan kita ketika engkau boleh melayani puji Tuhan. Engkau sebagai penari, engkau sebagai pemusik, engkau sebagai apapun kita ada di dalam Tuhan. Melayani Tuhan tetapi hati kita bisa jauh saudara. Tapi hari-hari ini yang kita mau dari Tuhan. Kita menjadi orang yang melekat hati kita kepada Tuhan. Punya kerinduan, jangan semua kita hanya dekat tapi punya kerinduan Tuhan. Aku mau mendekat kepada Engkau, aku ingin lebih melekat hatiku. Berikan aku hati yang haus kepada Engkau, berikan aku terus hati yang terus ada di dalam Engkau Tuhan.
Ini yang harus punya kerinduan buat saudara dan saya. Ada. Kalau saudara nggak punya sebuah kerinduan kuat di dalam Tuhan, hanya sebagai apa yang saudara percayakan dalam hidup sehari-hari, hanya sebagai rutinitas demi rutinitas, saudara akan rugi besar. Saya mau katakan, hari-hari ini saudara dan saya pun, saya mau belajar untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mau belajar untuk terus Roh Kudus koreksi hidupku Tuhan. Kalau barang sesuatu aku melenceng, mulai melenceng, mari tarik Tuhan. Jangan sampaikan aku melenceng Tuhan, tarik kembali Tuhan. Jangan sampaikan aku melenceng jauh Tuhan. Hari-hari ini saudara punya sebuah kepekaan di dalam Tuhan. Tuhan, berikan aku terus kepekaan demi kepekaan untuk kami boleh mengerti apa menjadi rancangan dan rencanamu di dalam setiap hidup kita ini. Kalau itu sebuah tanda yang Tuhan berikan di mana Yesus lahir. Di akhir zaman pun saya mau katakan banyak tanda akan Tuhan berikan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan di akhir zaman ini akan dinyatakan. Tapi bukan mungkin bisa secara spesifik buat setiap hidup kami. Tetapi secara umum saudara akan melihat, semua dunia akan melihat sebuah tanda masalahnya. Kita ngerti enggak tanda-tanda itu? Sekalipun kita orang Kristen belum tentu tahu. Kita hanya melihat tanda, oh iya perang. Oh penyakit sampar, iya penyakit sampar. Tapi kalau kita melihat, coba kita lihat di dalam Matius 24. Di dalam Matius 24, kita lihat banyak tanda. Ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tanda yang pertama. Kedua, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurkahan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kalau kita melihat banyak tanda, masalahnya saudara, apakah kita hanya melihat tandanya sebagai tanda tok atau enggak? Itu tergantung dari diri saudara. Kalau saudara melekat hatinya kepada Tuhan, setiap tanda apapun yang Tuhan berikan, saya percaya Tuhan sedang berbicara buat setiap kita. Amin. Jangan pernah lewatkan. Setiap apa ya Tuhan berikan tanda demi tanda. Kalau saudara punya hubungan yang karib dengan Tuhan, dengan Roh Kudus ada dalam hidup saudara, saya percaya tanda itu akan diberikan buat setiap hidup kita. Saudara akan peka, oh Tuhan, aku ngerti Tuhan. Ini penyakit sampar Tuhan izinkan akan ini. Saudara nggak akan heran kalau nanti akan terjadi yang namanya penyakit lagi akan datang, ya kan, dalam hidup kita ini. Gak usah heran saudara. Karena apa? Semua sudah dinubuatkan, semua pasti harus terjadi. Pasti itu harus terjadi, gak mungkin gak bisa. Gempa itu harus terjadi saudara. Bagian kita apa? Berdoa. Saya percaya. Kalau saudara ada di dalam Tuhan, saudara terus mengantungkan imannya kepada Tuhan dan firman Tuhan katakan bahwa kerajaan Tuhan tidak akan tergoncangkan dan anggur dan minyak tidak akan tergoncangkan. Kita akan bertahan di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan.
Saya percaya ketika saudara menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dengan totalitas hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan tidak izinkan terjadi. Sekalipun Tuhan izinkan kita kena, saudara, percayalah ada penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup saudara. Kita nggak pernah takut dengan apapun yang akan terjadi di luar sana. Gak perlu takut dengan segala berita apapun yang akan menggoncangkan kita, gak perlu takut. Yang bagian saudara dan saya, saudara percaya bahwa kita adalah anak-anak terang. Bahwa kita adalah pembawa terang Tuhan ada di dalam setiap kehidupan, kegelapan yang ada. Saya percaya kegelapan akan terjadi, tapi terang Tuhan yang ada dalam hidup kita akan menerangi dalam setiap kegelapan demi kegelapan. Disitulah saya percaya ada sebuah lawatan besar terjadi di tengah-tengah setiap apapun yang Tuhan izinkan. Hari-hari ini siapkan hati kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Minta, jangan sampaikan kita menjadi penonton, saudara. Jadikan kita menjadi bagian dari rencana Tuhan. Minta sama Tuhan, aku minta bagian rencana-Mu ada dalam hidupku Tuhan. Jadikan aku menjadi terang-terang dunia Tuhan. Jadikan saudara dimanapun saudara ada, jadikan itu terang. Mungkin di dalam pekerjaan saudara, di dalam kehidupan apapun, pekerjaan apapun, sekolah, jadikan itu terang ada dalam hidup saudara. Jangan sampaikan ada kegelapan, tapi justru kita masuk dalam kegelapan. Enggak, saudara. Saudara adalah orang-orang terang. Saudara adalah orang-orang yang membawa terang Tuhan. Saya percaya ketika saudara menjadi orang-orang membawa terang, di mana ada kerusuhan, di mana ada hal yang tidak enak, kekacauan, tetapi disitulah saudara akan membawa kedamaian. Ada damai Tuhan yang akan saudara berikan atas setiap mereka. Saya percaya. Karena kita ada Tuhan ada dalam hidup kita. Dunia akan melihat kita. Dengan apa? Dengan setiap apa yang kita buat dan kerjakan. Kita gak usah ngomong, saudara. Berbicara, macam gak perlu. Dari setiap tindakan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Dunia akan melihat ada terang, ada anak Tuhan yang akan melakukan semua yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Coba baca di dalam Kisah 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruntuk-untukmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saya mau katakan akan terjadi hari-hari terakhir. Saya percaya hari ini hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas siapa? Semua manusia. Tuhan gak pedang pilih bahwa orang-orang Kristen, enggak. Semua manusia akan dicurahkan Rohnya. Tuhan akan mencurahkan semua manusia, Rohnya ke manusia. Siapapun Tuhan akan curah. Masalahnya, nangkep enggak mereka? Ini kembali pilihan. Ketika Roh Tuhan dicurahkan, saudara menjadi orang yang rindu. Saudara akan nangkep, nyamber. Ya Tuhan, yes Tuhan, aku masuk dalam rencana-rencana. Tetapi saudara menjadi orang yang suam-suam kuku. Sekalipun Roh itu dicurahkan, saudara nggak ngerasa apa-apa, saudara. Soalnya nggak biasa. Karena nggak ada kerinduan dalam hati saudara. Nggak ada hati yang haus lapar untuk mencari Tuhan. Nggak ada. Saudara biarkan, udahlah yang penting seperti ini. Ya penting seperti ini. Yang penting aku datang. Yang penting aku datang ke gereja. Yang penting aku datang persekutuan. Udahlah, udah. Paling gitu. Nggak. Tetapi ketika engkau datang ke persekutuan atau ke gereja dimanapun engkau datang. Tapi ketika engkau datang, Tuhan, aku pengen ketemu Engkau Tuhan. Aku mau Engkau berbicara Tuhan di tempat di mana aku akan datang. Aku percaya Yesus, ketika Engkau datang, Engkau akan berbicara kuat. Lewat setiap pujian, saya percaya kalau kerinduan itu ada dalam diri kita, Tuhan akan berbicara kuat dalam dirimu. Pasti. Tapi ketika kita datang, asal kita datang tok, saudara. Percaya, saudara pulang, gak bawa apa-apa, saudara. Eman-eman waktumu. Hari-hari ini yang saudara perlukan. Ayo miliki kerinduan. Miliki hati yang haus lapar akan Tuhan.
Supaya benar-benar saudara mempunyai kerinduan, Tuhan aku mau terus ada dalam rencanamu Tuhan. Coba buka di dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan salahkan Tuhan. Ketika hari pengumuman terjadi, kita bertanya, kok Tuhan kok kayak gitu? Salah sendiri. Yang namanya sebuah hukum, saudara. Saudara nggak tinggal ngerti, kebenaran tetap ada dalam hidup kita. Masalahnya, kita mau nggak taat di dalam firman. Saya percaya firman Tuhan, kalau tanda-tanda itu dikatakan yang terakhir, kalau Injil sudah diberitakan seluruh dunia, maka genaplah kedatangan Tuhan. Jadi kuncinya apa saudara? Kalau Injil sudah dikenal, semua dunia sudah mendengar. Saya percaya Tuhan akan datang kembali kedua kalinya menjemput kita. Tetapi saudara, kalau tanda itu diberikan, kita menjadi orang yang pasif, gak ngerti, gak mencari Tuhan. Sekalipun ada tanda, sekalipun ada apa yang disampaikan, kita menjadi orang yang antipati, gak ngerti apa-apa saudara. Mulai hari-hari ini jangan pernah lewatkan setiap apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini saudara. Dari pesan ini apa sih yang bisa kita ambil dari apa yang saya sampaikan? Ada beberapa kesimpulan yang harus saya sampaikan malam hari ini saudara. Yang pertama, di awal tahun yang baru ini, ayo miliki kerinduan yang kuat di dalam Tuhan. Seperti orang Majus, saya katakan. Saudara harus punya sebuah kerinduan. Saudara harus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara harus menjadi orang-orang yang tahan uji di dalam Tuhan. Jangan lagi melihat setiap keadaan saudara apapun. Kalau saudara hanya fokus melihat setiap masalah persoalan yang kita hadapi, saya percaya saudara akan menjadi orang yang lemah. Tetapi ketika saudara melihat Tuhan yang besar ada dalam hidup saudara, saudara menjadi orang yang terus mengantungkan hidupmu kepada Tuhan. Ketika badai itu terjadi, saudara pandang Yesus. Tuhan, aku percaya di tengah-tengah badai, Engkau akan berbicara kuat atas hidupku Tuhan. Di tengah setiap masalah yang Kau izinkan, sekalipun aku ada di lembah kekelaman, Tuhan hadir atas hidupku Tuhan. Ini yang harus ada. Kalau saudara memiliki kerinduan yang seperti itu, saya percaya di tahun ini apapun kegoncangannya, saudara menjadi orang yang tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin saudara. Ayo mulai hari ini cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sampai keadaan apapun yang membuat kita lemah. Mungkin akan keadaan sekeliling kita bisa membuat kita lemah. Tetapi kalau engkau hanya melihat fokusmu kepada Yesus, saya percaya pandangan kita akan terus terarah kepada Tuhan. Kita nggak usah melihat Tuhan ke kiri. Apalagi kita menengok ke belakang. Aduh, jangan saudara. Ini akan memperlambat kita untuk melangkah. Mulanya seorang pelari, kenapa? Seorang pelari yang hebat, seorang pelari yang handal untuk menjuarai sebuah lari. Dia hanya melihat ke depan saudara. Kenapa enggak melihat ke kiri ke kanan? Ketika mereka melihat temannya, mereka melihat ke kanan, dia akan menjadi orang yang kalah saudara. Kenapa? Karena melihat kiri. Tapi kalau saudaranya fokus ke depan, saya percaya Yesus ada di depan kita. Saudara, apalagi lihat ke belakang, saudara menengok, wah terlambat, tidak akan menjadi sebuah juara. Sebagai pelari yang handal di dalam Tuhan, ayo jangan lihat kiri kanan. Mungkin kiri kanan kita ngomong nggak enak saudara. Mungkin kiri kanan melemahkan iman kita. Jangan dengerin. Hanya lihat Yesus yang menjadi sandaran dalam hidup saudara. Hanya pegangan Yesus menjadi fokus hidup saudara. Pegang firman-Nya, pegang janjinya. Ini yang saudara arahkan. Tuhan akan seperti Rasul Paulus katakan, jangan melihat ke belakang, ya kan?
Kalau nggak salah ada ayatnya seperti itu. Jangan menengok ke belakang, tapi arahkan pandanganmu ke depan. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Kita saudara lihat pandanganmu ke depan. Aku mau Yesus ada dalam hidupku. Ada mahkota kehidupan yang sudah Tuhan persiapkan dalam hidupku. Sekalipun Tuhan ada badai, sekalipun aku harus mengalami rintangan, sekalipun aku harus mengalami keterpurukan, tapi aku percaya ada janji Tuhan ada dalam hidupku Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan berikan atas hidupku. Dan aku percaya Tuhan janjimu yang dan amin yang harus terjadi dalam hidupku Tuhan. Buat aku tetap kuat, buat aku terus ada dalam rancangan dan rencanamu yang ilahi ada dalam hidupku. Ini yang menjadi sebuah doa kita. Jangan kita, aduh Tuhan aku lemah gak kuat. Seperti yang tadi sore saya ketemu, aduh aku gak kuat lagi. Aku gak kuat lagi, aku sakit, badanku sakit. Udahlah aku Tuhan, wah, kok lama sekali gak diambil panggil, kok lama. Wah hanya mengeluh-ngeluh, aku stop, berhenti. Jangan mengeluh. Kau harus fokus pada Tuhan. Katakan Tuhan aku kuat, Tuhan aku percaya. Engkau yang nolong hidupku, Engkau yang pulihkan aku, Engkau sembuhkan aku, Engkau yang jemput aku, Engkau yang menjadi kekuatanku. Katakan iman-iman positif ada dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, apapun keadaan kita, jangan perkatakan yang melemahkan iman kita. Katakan semua yang positif. Tuhan, aku percaya hidupku dipulihkan. Aku percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan aku percaya. Aku akan melewati setiap badai. Aku percaya ada janjimu yang amin. Aku melewati setiap rintangan apapun. Karena ada penyertaan Tuhan yang ajaib atas hidupku Tuhan. Kami percaya tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan atas hidupku. Engkau lah panji kemenanganku. Katakan imanmu yang membangkitkan. Jangan mulai dengar apa yang menjadi memulai iman kita lemah. Karena apa saudara? Banyak bisikan nanti. Mungkin orang dekat kita loh. Mungkin. Ingat kisah yang saya perkhotbahkan mengenai Ayub. Orang dekat istrinya sendiri ngomong, buat apa kamu ngomong seperti itu? Ya kan? Pucat saja Allahmu. Engkau orang yang setia, orang kenapa Tuhan seperti ini? Banyak. Kita bisa orang-orang sekeliling kita buat iman kita lemah. Jangan berpikir orang sekeliling kita terus akan maju, belum tentu saudara. Bisa mereka melemahkan kita. Mulanya saudara, pribadi lepas pribadi, saudara harus pegang firman sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika pasangan kita ngomong yang enggak lemah, kita engkau tetap percaya seperti engkau perempuan, kau enggak boleh ngomong yang seperti itu. Kamu jangan enaknya aja. Karena apa? Dia ngomong sudah sebuah kebenaran lagi. Jangan percaya karena dia pasangan kita, dia orang yang dekat dengan kita, dia ngomong kita telah mentah-mentah. Enggak, stop dulu. Ketika engkau tidak berbicara seperti apa yang firman katakan, stop, berhenti. Jangan mengiyakan sekalipun itu pasangan saudara, jangan. Iyakan. Mulanya kenapa kita harus tahu firman? Karena itulah yang menjadi dasar kita. Pribadi lepas pribadi. Dari satu sama lain harus saling mengontrol. Mungkin saat ini istri kita yang lemah, ayo kita bangkitkan. Mungkin suami kita lemah, ayo saling membangkit, saling mengoreksi. Karena gak ada orang yang Superman saudara. Saya pun sama. Saya bisa menjadi orang yang jatuh tiba-tiba. Saya menjadi orang yang lemah, bisa. Ya kan? Di saat aku lemah aku butuh penopang. Di saat aku lemah aku butuh orang yang bisa melakukan aku. Karena hari-hari ini kita butuh siapapun yang bisa menguatkan kita. Yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan? Saudara harus punya ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Ini penting. Kalau enggak punya ketaatan, kesetiaan kuat di dalam Tuhan, apapun sebuah tanda yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara enggak akan percaya. Saudara enggak akan setia lagi di dalam Tuhan. Enggak taat, enggak akan percaya. Apa sih itu tanda? Buat apa sih tanda bintang gitu? Masa aku harus 4.000 mil berjalan kaki hanya menjumpai itu? Apalagi membawa emas kepingin seperti itu. Buat apa jauh-jauh seperti itu? Bisa aja ngomong seperti itu. Coba Abraham. Kita Kejadian 12. Ketika disuruh Tuhan. Pergilah dari negerimu. Pergilah dari sanak saudaramu. Pergilah dari apa? Bapakmu. Ya kan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa Abraham tahu? Nggak ngerti negeri mana. Posisi Abraham saat itu, apakah Abraham orang yang nggak punya? Enggak saudara, dia nyaman, berlimpah dengan harta kekayaan yang ada. Tapi dalam kenyamanannya itu
Tuhan suruh pergi. Sama orang-orang Majus, dia sebagai raja, sebagai bangsawan, tiba-tiba disuruh berjalan 4 mil jauhnya, mau enggak gampang saudara. Meninggalkan sebuah kenyamanan untuk masuk dalam perjalanan yang jauh, untuk menjumpai seorang bayi, makan pada Herodes tahu pun itu pun akan dibunuh, bayangkan. Tapi Tuhan menyertai dia, meluputkan dia. Gak gampang saudara. Mungkin hari-hari ini Tuhan panggil dalam hidupmu dalam segala kenyamanan. Engkau sedang enak-enaknya, Tuhan bicara dalam kuat dalam hidupmu. Masalahnya ketika Tuhan bicara kuat dalam hidupmu, apakah kita percaya itu Tuhan mau dalam hidupmu? Atau engkau kita sanjikan, enggak Tuhan itu bukan buatku Tuhan. Kita akan berpikir 2-3 kali, karena apa? Kita tahu medannya, kita tahu tantangannya, kita tahu masalah yang kita hadapi ke depan. Wah Tuhan, kok enggak lah, lebih baik itu bukan Tuhan dari Tuhan. Bukan Tuhan, itu bukan untukku. Mungkin kita akan berpikir 2-3 kali untuk mengiyakan itu, enggak gampang saudara. Kalau kita dengar firman mungkin ya puji Tuhan gampang. Tapi ketika itu berbicara buat kita pribadi, saya percaya akan berpikir 2-3 kali. Karena apa? Kalau kita ada dalam zona yang sudah nyaman, kita nggak gampang meninggalkan semuanya itu, saudara. Nggak gampang. Firman gampang dikatakan, tapi ketika kita melangkah, itu perlukan iman dan percaya yang kuat di dalam Tuhan. Kerinduan yang kuat. Karena kerinduan yang kuat akan mengalahkan segalanya. Saya percaya. Iman dan percaya yang kuat di dalam Tuhan, itu akan mengalahkan segalanya. Sekalipun badai, sekalipun nyawa yang dipertaruhkan, itu gak ada artinya. Karena saudara udah tahu, aku akan terima mahkota kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan aku melewati itu semua, aku percaya Tuhan kalau Engkau yang ada dalam hidupku, ada penyertaan Tuhan yang ajaib menyertai setiap langkah-langkah hidupku. Mulai hari-hari ini saudara, biarlah firman ini menjadi satu pegangan buat hidup saudara dan saya. Saya percaya apa yang saya sampaikan sebuah pesan Tuhan untuk kita semua dan untuk saya pribadi, saudara. Saya tahu di tahun yang baru ini tidaklah mudah untuk dilalui, saudara. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak hal yang harus dilalui, saudara. Saya percaya kalau saya berbicara buat saya pribadi, masalah pribadi, setiap kita. Saya tanya, mungkin orang kan berbicara setiap masalah pasti ada dalam hidup saudara dan saya. Semuanya. Saya ketemu orang si A, gimana? Wah masalah Pak. Ketemu si B, waduh Pak. Gak ada orang satupun yang gak ada masalah saudara. Semua ada masalah. Ketika saya masuk lebih dalam lagi hidup mereka. Mereka begitu berat menghadapi. Ya Tuhan, aku tahu Tuhan. Satu hal yang saya ngomong ada mereka yang saya temuin. Sekali lagi jangan melihat masalahnya. Tapi melihat didikan Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam hidup. Kalau engkau melihat masalahmu yang Tuhan izinkan terjadi, engkau terus fokus pada masalah, kamu menjadi orang yang lemah. Coba ingat di dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, ya ku hajar. Ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Hari-hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Saya percaya kalau hari-hari ini banyak teguran, banyak hajaran yang Tuhan izinkan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan mau supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Supaya nantinya ketika ada badai yang lebih kuat, saudara menjadi orang-orang yang tahan uji di dalam Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, coba lihat. Sebagai ayat terakhir. Wahyu 3 ayat 20. Mungkin ini ayat yang sering kali lihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Firman Tuhan katakan, lihat aku berdiri di muka pintu. Saat ini, saya percaya Tuhan berdiri dalam setiap pintu hati kita ini.
Bahkan Tuhan sudah mulai mengetuk setiap pintu hati kita masing-masing. Mungkin banyak orang yang akan mendengar ketukan demi ketukan yang Tuhan mulai berbicara dalam pintu hati saudara. Masalahnya saudara, maukah saudara membuka itu dalam hidup saudara? Seringkali kita hanya menyepelekan, aduh, sok nggak dengar. Apen-apen orang bicara, nggak dengar. Tuhan padahal bicara, tapi apen enggak. Tapi hari ini, kalau saudara dengar, kalau roh Tuhan sudah berbicara kuat dan mengetuk pintu hati saudara, ayo bukakan pintu. Firman Tuhan katakan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan masuk bersama-sama dengan dia. Dan ia akan bersama-sama dengan aku. Saya percaya, kalau saudara malam hari ini Tuhan sudah membuka, ngetuk pintu hati saudara dan saudara sudah membukakan pintu untuk Tuhan masuk dalam hidup saudara. Saya percaya apapun yang saudara hadapin, dia yang ngambil alih semuanya. Amin saudara. Dia yang mengambil alih karena ia akan makan bersama-sama dengan dia. Kita akan makan bersama-sama dengan dia. Bukan kita yang menghadapi lagi, tapi Yesus yang menghadapi semua yang ada dalam hidup saudara dan saya. Oleh hari-hari ini, kalau hamba-Mu sudah berbicara, Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Bukan hanya kami pendengar firman, tetapi jadikan kami pelaku atas firman. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Kami tahu Yesus, kami akan terus bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Tuntun setiap langkah hidup kami. Jangan sampaikan langkah kami melenceng. Tarik kami Tuhan, jika langkah kami mulai keliru. Tarik kami Tuhan, jika langkah kami mulai membelok pada Engkau. Tapi luruskan kami terus kepada jalan-Mu, sehingga kami boleh melalui setiap apapun. Karena kami percaya, hanya di dalam Yesuslah kami boleh kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin.